أزواجه وذريته وأهل بيته ولمن دخل في بيته الكرام أجمعين شهول ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Maila arwahi ahli silsilatil qadiriyati wa naqsabandiha jami'ali turuq sunnah hadrati sultanil awliya ghasil adam kutubil alamin as-sayyidi sayyidul qadir al-jilani sayyidi sayyidul qasim junaid al-baghdadi wa sayyidi sayyidul khatib sambasi ibn bil ghafar sayyidi sayyidul hakim sayyidi sayyidul karim bantan hadrati syahina al-mukarram syahidullah muhammad hadrati syahina al-mukarram syahid ahmad syahibul wafat tajul arifin la hadrati abaina wa ummatina wa likafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syahulahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para wali-wali Allah, sahabat-sahabat sekalian, para pendengar Radio Nuuska.com, para pemirsa live streaming Facebook di mana saja berada di seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah kita kembali live. Kemarin 2 malam kita off karena ada kegiatan di luar. Saya harus berangkat ke Batu Mulau untuk memberikan materi kepada masyarakat di sana terkait dengan masalah dasar yasinan, tahlilan dan lain-lain. Malam hari ini untuk malam minggu kita rubah jadwalnya karena ada kebutuhan mendesak dari masyarakat. Malam minggu kita khusus ngaji fikih waqi'iyah atau masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya minta sekalian ditulis supaya bisa dipost di website nuuska.com. Kita akan membahas 3 masalah. Yang pertama, masalah hukumnya terasi. Yang kedua, hukum atau dasar pelaksanaan talqin mayit. Yang ketiga, hukum tentang keselamatan janin atau kandungan. Yang pertama, bagaimana hukumnya terasi? Apakah najis atau suci? Jawabnya, hukumnya terasi itu suci kalau terasi itu dibuat dari ikan yang kecil-kecil. Bahkan menurut Imam Romli, walaupun terasi itu dibuat dari ikan yang besar, masih tetap dihukumi suci. Keterangannya dari mana? Keterangannya dari kitab Samratul Raudhah Asy-Syahiyah halaman 13. Ibaratnya, wa ibaratuhu hiya tahiratun haisukana ad-dakul madhkur minas samaki as-sighar wa kadza al-kibar ala niza'in fihi. Qala Imam Romli fi syarhihi, di dalam syarahnya ala Ibnil Imad fil Ma'fuat. Qala Al-Baniji sa'altu syaikha Aba Hamid an samakin yukla wa fihi ar-rausu hal yukalu faqala huwa tahirun. Di dalam kitab Samratul Raudhah Asy-Syahiyah dijelaskan bahwa terasi itu suci sepanjang dibuat dari ikan yang kecil.
bahkan termasuk dibuat dari ikan yang besar. Kemudian Ibnu Imad di dalam kitab Al-Ma'fuat bertanya kepada Syekh Aba Hamid tentang ikan yang dibuat atau dihancurkan, sementara membuat terasi itu kan ikannya tidak dibersihkan. Artinya kotoran atau tai ikannya tidak dibuang terlebih dahulu. Apakah itu boleh dimakan? Menurut Syekh bahwa itu suci. Kemudian di dalam kitab Ta'liq di dalam Ta'liq Al-Qadi Abi Thayyib beliau mengatakan annahu law qala samakan wa fi batnihi ar-raus tunajjisu az-zaita fima fi batnihi min ar-raus wa tanajjasa samak. Ada juga Syekh yang menghukumi bahwa kotoran ikan itu membuat ikan yang lain itu menjadi najis, atau minyak yang dihasilkan daripada ikan yang digiling itu menjadi najis. Tetapi wasahihu al-awal, dan pendapat yang sahih adalah yang awal. Dijelaskan juga di dalam kitab Al-Bughiyah min babin najasah dari waqad ittafaqa Ibn Hajar wa Ziyad, dan telah bersepakat Syekh Ibnu Hajar dan Ibnu Ziyad dan Imam Romli wa ghairuhum dan yang lainnya ala taharati ma fi jawfis samak, atas sucinya apa yang ada di perut ikan as-saghir yang kecil, minad dami baik itu darah, warausi dan tai ikan, wa jawazi aklihi dan boleh memakannya, ma'ahu beserta daging ikan yang lain, wa annahu la yanjusu bihi ad-duhnu, karena itu tidak menyebabkan bagian lain dari ikan itu najis, bal jara alaihi. Kemudian bal jara alaihi fil kabir aidon wali anna lana qaulan qawiyan anna samaka ladamalahu li annahu yaddu ida wudi'a fi syamsi. Dan sudah sampai kepada kami pendapat yang kuat bahwa sungguhnya ikan itu tidak memiliki darah. Kemudian kami juga mengatakan wali annahu bihasbil waqi' ibtila'un azimun wa li annal amra idza taqa ittasa'a kama allahu bidzalika fil jubni fata'ammal. Nah, ini terasi itu kan dibuat dari ikan itu digiling. Pada saat membuatnya kotoran ikannya tidak dibuang. Apakah kotoran ikan itu najis? Kalau najis berarti kotoran ikan itu bercampur dengan daging ikannya. Kalau bercampur dengan daging ikannya berarti semuanya najis. Kalau semuanya najis berarti tidak boleh dimakan. Hanya satu pendapat saja yang mengatakan bahwa kotoran ikan itu najis. Sementara pendapat yang kuat dari seluruh para ulama di dalam kitab-kitab yang mu'tabarah, kotoran ikan itu tidak najis termasuk darahnya. Bahkan ada yang mengatakan ikan itu tidak ada darahnya. Terus kalau yang merah di ikan itu apa? Itu ad-duhnu. Ad-duhnu itu semacam cairan semacam darah putih begitu, bukan darah merah seperti pada hewan atau binatang yang lain. Jadi kesimpulannya, terasi itu suci secara keseluruhan dan boleh dimakan. Kemudian masalah yang kedua, soal mana dasarnya orang melaksanakan talqin mayit sesudah dikubur. Kalau talqin mayit sebelum dia mati atau pada saat sakaratul maut itu jelas.
lakinu mautakum la ilaha illallah. Bacakan talqin kepada orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Terus kalau mayit sudah dikubur, itu apakah ada dasarnya? Dasarnya ada dari Domroh bin Habib. Beliau adalah ahadit tabi'in, salah seorang tabi'in. Dia berkata, kanu yastahibbuna idza suwaya 'alal mayyit qabruhu wan surafan nas anhu ayyun qala 'inda qabrihi. Disunahkan bagi mayit apabila sudah diratakan kuburnya dan manusia sudah insilaf, sudah beralih atau sudah meninggalkan kubur, untuk dikatakan kepadanya, wahai fulan qul la ilaha illallah salasan. Wahai fulan katakanlah la ilaha illallah 3 kali. Kemudian ya fulan wahai fulan qul rabbiyallah, katakan Allah Tuhanku, wa dini al-Islam dan agamaku Islam, wa Nabi Muhammad dan Nabiku Muhammad. Ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id bin Mansur secara mauquf. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Tobroni juga, sama dengan asar daripada sahabat Domroh bin Habib ini. Itu riwayat dari hadis Abi Umamah secara marfu' dan mutawil. Nah, ini jadi jelas bahwa talqin mayit itu ada dasarnya, dan ini dilakukan oleh para tabi'in. Kalau tabi'in melakukannya, pasti ada, bisa dipastikan itu ada contohnya dari para sahabat. Dan kalau sahabat melakukannya, berarti ini ada dasarnya, karena apa yang dilakukan oleh para sahabat dan tidak disalahkan oleh Rasulullah itu termasuk hadis takriri. Hadis takriri artinya Rasulullah SAW menyetujui. Kemudian soal selamatan kandungan, ini penting. Di masyarakat ini banyak yang bertanya, apakah menyelamati kandungan itu bid'ah? Ini kan adat kebiasaan manusia, adatun nas fi du'a'il janin qabla nafkhir ruh. Ini diambil dasarnya dari inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yauman. Sungguhnya kalian itu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya itu 40 hari. Itu nutfatan dalam bentuk nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari menjadi 'alaqah, segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Sumaya ba'asu, kemudian mengutus Allah ilahi kepadanya malakan malaikat, wayuk maru, dan memerintahkan kepadanya, menetapkan kepadanya bi'arba'i kalimatin, atas 4 perkara. Wayuqalu, dan dikatakan lahu baginya, uktub amalihi, catat amalnya, wa rizkihi, dan rizkinya. Uktub amalahu, catat amalnya, wa rizqahu, dan rizkinya, wa ajalahu, dan ajalnya, wa syakiyun aw sa'idun, atau celaka dan bahagianya. Summa yanfuhu, kemudian summa yunfahu, kemudian ditiup fihi, ke dalamnya, ruh, atas ruh. Kemudian dijelaskan, fa inna rajula minkum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulun nar. Sungguhnya salah seorang di antara kalian itu beramal dengan amalan ahli surga, sehingga antara dia dan surga tinggal 1 jengkal, satu jengkal, karena mendahului kepadanya ketetapan dari kitab, dari Lauhil Mahfuz, dari Allah SWT, maka dia akan beramal dengan amal ahli neraka, maka dia masuk neraka. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang beramal dengan amal ahli neraka, sehingga antara dirinya dan neraka tinggal 1 jengkal, karena sudah didahului baginya itu ketetapan dari Allah, maka dia akan beramal dengan amal ahli surga, dan kemudian dia masuk ke surga. Ini riwayat Ibnu Mas'ud. Hadisnya sahih di dalam
kitab Al-Jami'us Shaghir. Artinya membuat selamatan sebelum janin ditiupkan ruh itu 3 bulanan atau pada saat 4 bulan itu adalah bagian daripada tafaulan atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebelum ditiupkan ruh Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan ketetapan yang baik bagi si mayit. Karena dasarnya mana, la yarudul qada ila du'a. Qada atau ketentuan Allah bagi setiap manusia itu tidak bisa ditolak atau tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Makanya sebelum qada atau ketentuannya ditulis oleh Allah, sebelum ruh ditiup, maka menjadi hal yang sangat mulia dan baik menurut agama kita berdoa kepada Allah SWT untuk kebaikan si janin atau calon anak. Jadi jelas, dasarnya itu jelas sekali. Karena secara umum berdoa itu boleh kapan saja. Artinya kapan saja itu termasuklah berdoa sebelum janin itu ditiupkan ruh kepadanya atau sesudah ditiupkan ruh kepadanya. Kemudian memilih waktu berdoa khusus untuk janin sebelum ditiupkannya ruh itu selain tercakup dalam ketentuan berdoa kapan saja juga menjadi afdal karena ada hal khusus yang diharapkan, yaitu permohonan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan menulisnya kepada malaikat itu merupakan ketetapan-ketetapan yang bagus. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, aku akan mengijabah bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berdasarkan keterangan ini jelas menyelamati kandungan, baik itu 3 bulan, 4 bulan atau 7 bulan, itu mustahab atau perbuatan baik yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa dan para pendengar sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua.